Syamil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqulu lakum ayyuhal ikhwah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad fataqabbal syafa'atahu fi ummatih warfa' darajatah. Para pemirsa Hikmadut TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali kita di acara Hikmah Ramadan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena kita dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun ini. Semoga kita dapat menjalani bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dan kita mendapatkan limpahan rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani ibadah di bulan suci Ramadan pada tahun ini. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, pada kesempatan Hikmah Ramadan kali ini saya ingin berbicara tentang khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyambut bulan suci Ramadan. Kita akan mengambil beberapa petikan khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa di dalam khutbah itu Rasulullah menekankan, menjelaskan bahwa bulan suci Ramadan adalah merupakan diyafatullah, hidangan Allah Subhanahu wa taala. Ruwiya anis Shadiq bisanad mu'tabar anir ridha an abaihi an amiril mu'minin alaihi wa ala auladihi salam assalamu annahu qala. Diriwayatkan dari Imam Ja'far As-Shadiq dengan sanad yang mu'tabar dari Imam Ar-Ridha alaihi salam, dari ayah-ayahnya, dari Amiril Mukminin alaihi wa ala auladihi assalam, dari Imam Ali, dari anak-anak beliau, salam atas mereka semuanya, annahu qala, dia berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatabana dzata yaumin faqala, sesungguhnya Rasulullah SAW berkhutbah, berbicara di hari bulan Ramadan, di suatu hari di mana beliau menyambut bulan Ramadan. Beliau berkata, ayuhan nas, wahai manusia, innahu qad aqbala ilaikum syahrullah bil barakati wa rahmal wal maghfirah, sesungguhnya kalian telah bertemu bulan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Ramadan yang dipenuhi dengan keberkahan, rahmat dan ampunan. Syahrun huwa indallah afdalus syuhur, bulan di mana di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik penghulu dari segala bulan. Wa ayyamuhu afdalul ayyam wa layalihi afdalul layal wa sa'ati afdalus sa'at. Hari-harinya adalah hari-hari yang terbaik. Malam-malamnya adalah malam-malam yang terbaik. Waktu-waktunya adalah malam-malam yang terbaik. Huwa syahrun du'aitum fihi ila diyafatillah. Inilah bulan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa kalian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya adalah kepada hidangan Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'altum fihi min ahlil karamatillah, dan kalian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tamu kehormatan. Anfasukum fihi tasbih wa naumukum fihi ibadah wa amalukum fihi maqbul wa du'aukum fihi mustajabun. Napas-napas kalian adalah tasbih, bahkan tidur kalian adalah ibadah, dan segala amal-amal kalian akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dan doa-doa kalian dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasallallahu rabbakum biniyatin shadiqah wa qulubin thahirah. Maka memohonlah kepada Allah dengan niat yang benar dan dengan hati-hati yang bersih. Yuwaffiqakum
lisiyamihi wa tilawati kitabih. Dan di bulan Ramadan ini diwajibkan atas kalian, ditekankan kepada kalian untuk berpuasa di dalamnya dan membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Fa inna syafi'a man hurima ghufranullah fi hadzal syahril azim. Karena sesungguhnya segala dosa-dosa yang ada ketika kita mengikuti anjuran dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan ini. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengambil petikan dari khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya menghadapi bulan Ramadan. Beliau mengatakan, du'aitum fihi ila diyafatillah. Rasulullah mengatakan bahwa orang-orang di bulan Ramadan, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan diundang untuk hadir pada hidangan Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'altum fihi min ahli karamatillah. Dan ternyata orang-orang yang mendatangi undangan tersebut, yang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah sebagai tamu-tamu kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa Hikmah Ramadan, channel Hikmah.tv yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sangat luar biasa, di mana Allah Rabbul Alamin, pencipta alam semesta, pencipta Sayyidul Wujud, pencipta, penghulu dari segala keberadaan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengundang hamba-hambanya untuk bersama-sama menyantap hidangan yang disediakannya. Saya ingin memberikan contoh. Jika ada seseorang yang sangat kita hormati, sangat kita muliakan, misalnya dia adalah seorang tokoh besar atau ulama besar, dia sangat dihormati, dia adalah orang soleh, kemudian datang ke rumah kita sebuah undangan yang mengundang kita untuk datang ke penjamuan yang disediakan oleh tokoh besar tersebut, maka yang terjadi di dalam diri kita tentu sebuah kebahagiaan. Karena banyak orang yang ingin bertemu dengan tokoh besar tersebut, apalagi dia diundang dalam sebuah jamuan oleh tokoh besar tersebut. Maka kegembiraan tersebut pasti ada dalam diri kita. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita akan mempersiapkan persiapan yang sangat baik untuk memenuhi undangan, hidangan, jamuan oleh seorang tokoh besar atau orang soleh. Dan ini di bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan diyafatullah, di mana hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala diundang untuk menyantap, datang sebagai tamu kehormatan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menikmati hidangan Allah Subhanahu wa taala. Apa hidangan Allah Subhanahu wa taala? Ramadan dipenuhi dengan berkah, dipenuhi dengan rahmat, dipenuhi dengan maghfirah. Ketika berkah, rahmat, dan keampunan Allah Subhanahu wa taala disediakan seluas-luasnya sebagai hidangan darinya yang maha agung, di mana seluruh eksistensi bergantung kepadanya, di mana orang yang datang dalam jamuan tersebut berkategori sebagai tamu kehormatannya, tamu kehormatan Rabbul Alamin. Maka tentu hamba tersebut akan menghiasi dirinya, memenuhi undangan tersebut dengan sebuah persiapan yang sangat luar biasa. Karena yang menjamu adalah penciptanya, yang dijamu adalah hambanya. Maka seorang hamba yang dijamu
oleh tuannya, dia akan bergegas, dia bergembira. Apalagi jamuan tersebut tentu hidangan yang disediakan oleh Rabbul Alamin sebagai pengundang bagi kita semua yang memenuhi undangan tersebut, berupa menu yang sangat luar biasa yang tidak mungkin bisa dihidangkan oleh seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Oleh karenanya, Ramadan merupakan bulan keberkahan, bulan rahmat, bulan maghfirah, di mana seluruh napas-napas kita adalah tasbih. Bila mana kita memiliki i'dad, kita memiliki sebuah persiapan bagaimana kita bertamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menyantap hidangan yang disediakan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah diperlukan sebuah kesungguhan, keimanan dan kesungguhan untuk menerima hidangan Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh hidangan yang disediakan Allah Subhanahu wa taala yang bisa untuk menyantap hidangan tersebut hanya orang yang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimatnya di sini adalah du'aitum ila diafatillah. Nah, siapa saja orang yang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang yang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang memiliki kelayakan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam menerima hidangannya. Orang yang memiliki kelayakan itu bagaimana? Orang yang memiliki kelayakan itu adalah orang yang telah membawa dirinya semata-mata berjalan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguhnya menselaraskan antara kehendak Allah Subhanahu wa taala dengan kehendak dirinya, dan kehendak dirinya itu harus selaras dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa matasya'una ila ayyashallah. Semua yang terjadi di permukaan bumi ini, di alam raya ini, tidak akan terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang hamba yang betul-betul bisa menemui atau mendatangi undangan Allah Subhanahu wa taala, atau orang yang berkategori diundang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah abdud, seorang hamba yang mengaku dirinya wa ana abduka dhaif, aku adalah hambamu yang dhaif, adzalil, orang yang sangat rendah, yang sangat hina, al-hakir, sangat hina, al-miskin, sangat miskin, mustakir, yang sangat bergantung atau berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Pencapaian hamba, pencapaian makom kehambaan itulah yang mendapatkan undangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika dia mendapat undangan Allah Subhanahu wa taala, dia dapat menyantap hidangan Allah Subhanahu wa taala dan dia menjadi tamu kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah dia dapat mengecap keberkahan Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala, keampunan Allah Subhanahu wa taala yang menghantarkan dirinya menjadi seorang hamba sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Qur'an, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Di sini sangat berkaitan erat jika kita sudah mempersiapkan keberhambaan kita kepada Sang Pencipta kita, di mana seluruh eksistensi bergantung kepadanya, maka diri kita akan diundang oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tamu kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita betul-betul menjadi orang-orang yang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala dan menikmati hidangan Allah Subhanahu wa taala dan mempergunakan berkah, rahmat, maghfirah Allah Subhanahu wa taala yang seluas-luasnya dari waktu, dari malam, dari siang dan seluruh waktu-waktu yang ada di bulan Ramadan, merupakan
waktu-waktu malam-malam hari-hari yang terbaik dibandingkan dengan malam-malam atau hari-hari dan waktu-waktu di luar bulan Ramadan. Sampai berjumpa pada hikmah Ramadan yang akan datang. Usikum wa nafsi bittaqullah. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.